Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Febria, dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video PPD UKTPT, pernyataan diri dosen dalam unjuk tridharma perguruan tinggi bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis Wacana Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini disajikan 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas konsep-konsep dasar tentang wacana, unsur-unsur internal dan eksternal wacana, keutuhan struktur wacana, serta klasifikasi wacana berdasarkan bentuk, media penyampaian, jumlah penutur, isi, gaya, dan tujuan. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari teori-teori dan prinsip dasar analisis wacana kritis, metode analisis wacana kritis, serta mengenal tokoh-tokoh penting dalam analisis wacana kritis. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan menganalisis teks atau wacana dalam berbagai bentuk, baik dari aspek kebahasaan, sosial, maupun ideologis. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori-teori wacana dalam analisis teks, memahami relasi antar bahasa dan kekuasaan, serta mampu menghasilkan kajian wacana secara sistematis dan kritis. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini dari sikap, yaitu mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. Dari aspek pengetahuan, menguasai konsep teori yang berkenaan dengan analisis wacana, kedudukan wacana, unsur internal dan eksternal wacana, sampai pada penerapan prinsip analogi dan penafsiran lokal, kedudukan analisis wacana, dan penerapan metode analisis wacana. Dalam aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Aspek keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan dan menganalisis serta menerapkan teori konsep pendekatan dalam analisis wacana, mampu dan mengaplikasikan kajian yang berkaitan dengan analisis wacana. Selanjutnya, CPMK pada mata kuliah ini mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik, menguasai konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan bahasa, menguasai teori-teori dalam bidang analisis wacana dan analisis wacana kritis, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi pengetahuan, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mengaplikasikan teori-teori yang berkenaan dengan pengertian analisis wacana, kedudukan wacana, sampai pada penerapan metode analisis wacana kritis. Metode dalam pengajaran pada mata kuliah ini, saya menerapkan kombinasi metode, yaitu metode ceramah, diskusi, dan problem based learning, lalu mengkombinasikan metode project based learning, presentasi, dan tanya jawab. Referensi yang dapat digunakan pada mata kuliah ini yaitu buku-buku yang dapat diperoleh secara online dan offline, serta artikel-artikel yang dimuat dari beberapa jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi, serta beberapa artikel jurnal dan buku karya atau penelitian dari saya sendiri. Kriteria evaluasi penilaian pada aspek kehadiran itu memiliki bobot 15%,
keaktifan 20%, tugas 20%, UTS 20%, serta UAS 25%. Baik, berikut saya akan menampilkan video pengajaran saya pada mata kuliah Analisis Wacana Bahasa Indonesia. Akan baca ulang dahulu ya sebelum pembelajaran kita dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pagi mahasiswa semester 4B. Pagi Bu. Sudah sarapan? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Mau sudah mau belum, yang penting kalian tetap semangat mengikuti perkuliahan ya. Ya. Embun pagi jatuh di taman. Burung berkicau, merdu bersahutan. Selamat pagi mahasiswa yang budiman. Mari kita mulai perkuliahan dengan penuh harapan. Ya, pada materi kita hari ini, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu bisa menjelaskan tokoh-tokoh dalam analisis wacana kritis secara universal, lalu mampu menjelaskan teori dan metode analisis wacana kritis berdasarkan tokoh-tokoh analisis wacana kritis. Nah, bahan kajiannya yaitu karakteristik analisis wacana kritis, prinsip analisis wacana kritis, tokoh-tokoh analisis wacana kritis, serta teori dan metode analisis wacana kritis. Metode pembelajaran kita, pemaparan materi dari saya secara interaktif, saintifik, holistik, tematik, integratif, kontekstual dan kolaboratif, tanya jawab, lalu belajar mandiri, serta belajar dalam kelompok yang berpusat pada mahasiswa, lalu pembelajaran project based learning ya. Kalau kasih waktu kita 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 20 menit. Tugas terstruktur 2 kali 60 menit, tugas sendiri. Nah, pengalaman belajarnya nanti kalian presentasi di kelas, kerja sama dalam tim, lalu mempelajari sumber-sumber yang relevan dengan materi yang diskusikan. Nah, kemudian nanti kalian akan saya beri penugasan. Penugasan ini mempunyai kriteria indikator penilaian. Ya, bagaimana ketepatan dan kebenaran atau sumber referensi yang digunakan, lalu kerjasama yang baik saat presentasi tugas kelompok, serta kejujuran dalam menggunakan referensi yang digunakan ya. Lalu instrumen penilaiannya, penilaian kinerja dalam kelompok. Metode analisis wacana kritis ya, yang bersumber dari tokoh-tokoh analisis wacana kritis ya. Masih ingat wacana itu berdasarkan penyampaiannya terbagi menjadi 2. Wacana apa saja? Wacana berdasarkan media penyampaiannya terbagi 2. Wacana apa saja? Wacana lisan, wacana tulisan ya. Masih ingat contoh wacana lisan itu apa? Ya? Podcast, wacana lisan. Oke, lalu untuk wacana tulisan, koran dan majalah dan artikel. Oke, untuk wacana tulisan itu koran atau artikel ya. Nah, baik. Berita apa yang pernah Anda baca ya belakangan ini? Yang lagi booming itu Bu, ada Pertamax oplosan. Apa? Pertamax oplosan. Pertamax oplosan. Oke, yang lain ada tidak? Yang lain angkat tangan. Kira-kira wacana kontroversial seperti apa yang belakangan ini kalian baca? Ada? Mengenai perselingkuhan. Perselingkuhan. Tentang perselingkuhan ya. Mungkin dalam berita itu ya membahasakan bahwa perempuan ditindas oleh laki-laki begitu ya. Laki-laki melakukan perselingkuhan dan sebagainya. Baiklah. Nah,
Selanjutnya, pernah tidak kalian membaca berita, tapi dia ditampilkan di dua media, ya, topiknya sama, tetapi maksud yang diberitakan itu berbeda. Pernah tidak? Misal ya, ada berita tentang kenaikan BBM. Di Kompas dia menjelaskan tentang ini, tapi di Republika dia menjelaskan tentang ini. Ya, jadi kalian bisa melihat di Kompas tentang kenaikan BBM ini dia berpihak pada siapa? Nah, ya baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira dengan membaca berita ya yang ada pada wacana-wacana tersebut ya, kira-kira bagaimana kalian bisa memahaminya? Memahami makna dalam teks yang terstruktur dan ada pilihan kata dan pesan yang disampaikan. dengan pilihan kata dan pesan yang disampaikan. Oke, masih ingat tidak piranti dalam menganalisis wacana ya? Ada kohesi dan ada kohesi ya. Kohesi itu apa? Kepaduan, betul. Sementara koherensi makna ya. Ketika kita memahami sebuah wacana dengan menganalisis kohesinya, berarti kita menganalisis bentuk dalam wacana tersebut ya. Kohesi itu sendiri terbagi dua, ada kohesi leksikal dan kohesi gramatikal ya. Kohesi leksikal dan kohesi gramatikal ya. Sementara koherensi yaitu kepaduan makna ya. Lalu pada hari ini kita masuk kepada analisis wacana kritis. Apa itu analisis wacana biasa dan analisis wacana kritis? Ya, silakan April. Kalau analisis wacana biasa itu, Ya. wacana membantu memahami lebih mendalam seperti struktur, pilihan kata, dan bagaimana pesan disampaikan. Oke. Sedangkan analisis wacana kritis itu memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membangun Bagaimana bahasa itu digunakan untuk membangun ideologi. Selanjutnya, ada beberapa tokoh analisis wacana kritis ya. Ada 5 yang saya bahas di sini ya. Coba kalian diskusi dulu ya. Coba bentuk kelompok kecil ya, sekitar 5 kelompok cukup ya. Nanti 5 kelompok ini coba mencari ya teori analisis wacana kritis Norman Fairclough ya, lalu Ruth Wodak ya, Hanjik, Michael Halliday, lalu Michael Foucault ya. Bisa tidak? Iya ya. Coba cari dari buku pegangan ya yang sudah kalian punya itu ya. Di buku itu ada ya, di sini ada. Di sini ada? Ya, di sini ada. Nah, coba cari ya, dibahas ya. Singkat saja ya, nanti disampaikan apa yang kalian pahami. Oke, bisa? Ya, ayo cepat bentuk 5 kelompok. Bisa menjelaskan secara singkat teori-teori apa yang dikemukakan dari tokoh-tokoh analisis wacana kritis ini? Bisa. Iya ya. Coba dimulai dari Norman Fairclough terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai tokoh analisis wacana kritis yaitu Norman Fairclough. Norman Fairclough ini sebelumnya lahir pada tanggal 3 April 1941. Beliau ini termasuk profesor linguistik di dalam jurusan linguistik dan bahasa Inggris di salah satu universitas Lancaster hingga 2004. Saat ini beliau menjabat sebagai profesor emeritus di universitas yang sama. Norman Fairclough ini merupakan salah satu tokoh center dalam perkembangan analisis wacana kritis atau AWK, atau dalam bahasa lain bisa disebut CDA, Critical Discourse Analysis. Selanjutnya
dimensi teks atau textual analysis. Yang kedua itu ada dimensi praktik wacana atau discourse praktik. Dan yang ketiga itu ada dimensi praktik sosial atau sosial kultural praktik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang berikutnya Rumudan siapa? Oke, Yanti silakan. Untuk ini sebelumnya lahir pada tahun 1950 di Australia. Root untuk ini merupakan bagaimana dia mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk membangun kekuasaan dan diskriminasi. Teorinya ini ada dua. Yang pertama itu ada wacana sosiolinguistik, yang dimana menganalisis teks dalam konteks sosial untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membangun kekuasaan. Yang kedua itu ada analisis wacana kritis, menggunakan teori mengungkapkan bagaimana wacana membentuk realitas sosial dan mempengaruhi persepsi kita. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori dari pancing ya. Kita biasanya menyebutnya pancing saja ya. Siapa? Puan. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil diskusi yang telah kami tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa pancing ini dalam teorinya wacana itu memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu ada teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Nah, dalam dimensi teks ini pancing meneliti bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Nah, dalam teks ini terdapat lagi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada struktur makro, suprastruktur, dan struktur mikro. Nah, kalau struktur makro itu menganalisis bagaimana makna global atau makna umum dari suatu teks yang dapat ditempati dengan melihat topik atau tema yang ada dalam teks tersebut. Kalau yang kedua suprastruktur itu merupakan struktur wacana, bagaimana hubungan perangkat struktur teks seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Nah, yang ketiga itu ada struktur mikro, yaitu bagaimana makna wacana dapat diamati berupa kata, kalimat, anak kalimat, dan parafrase. Tepuk tangan untuk Puan ya. Di sini kelompok kami akan memaparkan teori dari Halliday, yang dimana Halliday atau Michael Alexander Clifford Halliday, yaitu seorang ahli linguistik fungsional yang memandang wacana itu sebagai teks dalam konteksnya. Halliday juga menekankan bahwa wacana terdiri dari unit-unit bahasa yang digunakan sebagai sistem kohesi untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Nah, kemudian Halliday ini menegaskan bahwasannya wacana itu tidak terpisah dari konteksnya, di mana ia itu selalu berdekatan antara konteks dan situasi sosialnya. Nah, kemudian sebagai seorang ahli linguistik fungsional, Halliday ini mengungkapkan beberapa teorinya. Salah satunya itu linguistik fungsional sistemik atau SFL, yang dimana SFL ini dalam pendekatan untuk menganalisis bahasa yang mendekatkan fungsi dalam konteks sosialnya. Kemudian di mana bentuk-bentuk bahasa ini mengadakan representasi dunia yang dikontribusikan secara sosial. Kemudian pendekatan ini dikenal sebagai struktural fungsional karena mencakup beberapa struktur dan fungsi bahasa dengan fokus pada leksikogramatika dan wacananya. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Tokoh analisis wacana kritis dari Michael Foucault. Nah, Foucault ini seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan analisisnya tentang wacana, kekuasaan, dan pengetahuan. Nah, Foucault ini melihat wacana bukan sekedar komunikasi biasa, tetapi sebagai kekuasaan yang membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Nah, menurut Foucault, wacana menentukan apa yang dianggap sebagai
Ia berpendapat bahwa pengetahuan tidak bersifat netral, melainkan selalu terkait dengan kekuasaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor backlog ya, wajahnya seperti ini. Jadi Denny menerapkan 3 metode dalam analisis wacana kritis. Ada menganalisis teks terlebih dahulu, lalu kita analisis praktik diskriptifnya, lalu kita analisis praktik sosialnya. Ya, nah kita analisis teks. Analisis teks ini seperti apa? Sama dengan menganalisis wacana biasa. Kita lihat apa kohesi dan apa koherensinya. Ya, kira-kira kohesi apa yang timbul, koherensi apa yang timbul, itu dalam metode yang dikemukakan oleh nomor backlog. Nah, setelah kita analisis nih teks yang ada dalam wacana ini, ya, lalu kita lihat praktik diskriptifnya, yaitu melihat bagaimana teks itu diproduksi dan bagaimana teks itu dikonsumsi. Nah, jadi misalnya Pak Lira mau menganalisis cerpen yang ada di surat kabar, ya, lihat bagaimana teks ini diproduksi, siapa yang memproduksi, ya kan? Apakah Kompas, apakah Republika? Misalnya iklan layar masyarakat, ya, berita ekonomi dalam media online, wacana politik dan debat cerpen, ya, debat capres, ya. Nah, contoh nih ya, analisis wacana kritis pada pidato presiden itu bisa kita teliti dengan teorinya Norman Backlog, ya. Lalu WODA ini dia pendekatannya ya, discourse historical approach. Nah, ini analisisnya konteks, strategi deskriptif, konteks sejarah dan sosial. Masing-masing wacana itu kita bisa bedah sesuai dengan teori yang kita mau. Kita bisa sesuaikan gitu ya. Lalu ada kanjik tadi ya, ada hubungan wacana makro dan mikro, kekuasaan. Nah, dan berupa kontrol akses wacana, ini penelitiannya bisa seperti ini. Berita objeknya berita media tentang imigran atau pengungsi, pemberitaan tentang konflik Palestina Israel, berita kriminalitas di televisi, contohnya. Representasi kelompok minoritas dalam wacana media online, analisis wacana tun kanjik. Nah, ini bagaimana media membingkai kelompok tertentu dengan cara yang bias atau penuh stereotip. Bagaimana bentuk penelitian analisis wacana kritis ya? Saya punya buku. Ini buku karya saya ya, identitas kultural dalam cerpen. Ini sudah ber-ISBN ya. Ini bisa kalian fotokopi, kalian pelajari. Di sini lengkap bagaimana menganalisis wacana kritis. Saya menggunakan metode Norman Backlog di sini. Ya, pengertian wacana, analis wacana juga ada di sini. Lalu kalian bisa lihat juga beberapa ya penelitian saya, nih tentang analisis wacana kritis. Oke. Nah, ini identitas moral dalam cerpen banjir yang dikirim ke Camuan, studi analisis wacana kritis. Nah, ini kalian bisa akses di jurnal ini ya. Ini disertasi saya, identitas struktural dalam kumpulan cerpen pada Republika Online, kajian analisis wacana kritis. Ini ya, kalian juga bisa buka. Lalu ada lagi, nah ini versi bahasa Inggrisnya, Moral and Gender Identity in the Story of the Butterfly in the Mosque. Miss Backlog. Saya menggunakan 3 metode ya, indikator dalam metodenya itu ada teks, praktik discourse, dan praktik sosial budaya. Nah, itu bisa kalian pelajari bagaimana cara menganalisis wacana yang dalam hal ini objek kajian saya iklan. Kalau yang tadi objek kajiannya cerpen pada Republika. Oke ya. Nah, lalu saya ada contoh perbedaan analisis wacana dan analisis wacana kritis dengan objek teks sastra. Ya, ada novel yang berjudul Perempuan Berkalung Sholat karya Ida El Khalidi. Contoh, sebagai perempuan, engkau harus patuh kepada suami karena surga ada di bawah telapak kakinya. Posisi perempuan dan status pekerjaan. Ya, jadi perempuan itu dituntut bekerja karena kondisinya yang susah,
ya kan? Jadi mau nggak mau perempuan yang suaminya tidak bekerja lagi atau suaminya sudah meninggal atau dia hidup sendiri ya, atau mungkin perekonomiannya susah ya, mau tidak mau ada relasi kuasa yang dituntut oleh pekerjaan untuk dia begitu ya. Jadi terdapat relasi kuasa yang menempatkan posisi perempuan dengan sesuai pekerjaannya. Dengan demikian ya kan, ideologi gender, nah berarti kan gender yang bermain di sini ya, menempatkan perempuan bekerja karena kondisi masyarakat desa sebagai perempuan mandiri. Gender ada karena konstruksi sosial di masyarakat. Ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Paham? Oke ya. Jadi kita dapat ambil kesimpulan kalau analisa wacana biasa itu fokus pada struktur dan makna tekstual, sementara analisa wacana kritis itu menambahkan dimensi sosial, politik, dan kognitif untuk mengekspos kekuasaan dan ideologi tersembunyi. Dan tokoh-tokoh yang sudah kita bahas tadi, dia menyediakan alat atau kita sebut juga dengan pisau bedah ya, berupa metode analitik yang mengurai lapisan-lapisan teks dari unsur linguistik hingga relasi sosial politik yang mendasarinya. Begitu ya. Nah, jadi untuk tugas kalian selanjutnya ya, dari teori-teori yang sudah kalian kemukakan itu ya kan, silahkan kalian buat resumenya serta bentuk contoh penelitian ya kan, yang menggunakan analisis tokoh tersebut ya. Bisa semuanya? Bisa ya. Nah, jadi silakan dikerjakan di rumah ya. Metode analisis wacana kritis ya, berdasarkan teori-teori dari tokoh analisis wacana kritis ya. Semoga kalian memahaminya. Tugas jangan lupa untuk dikerjakan ya. Presentasi dulu ya. Aprilia, hadir Bu. Aisyah, hadir Bu. Mutiara, hadir Bu. Natifah, hadir Bu. Nani, Mapanda, hadir Bu. Rifni, hadir Bu. Nurul Huda, hadir Bu. Wah, hadir Bu. Rani, hadir Bu. Reza, hadir Bu. Rianti, hadir Bu. Trisukesi, hadir Bu. Sarsa, hadir Bu. Trisuci, Farira, Fiona. Demikian, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran pada mata kuliah yang saya ajar. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran pada mata kuliah analisis wacana bahasa Indonesia. Terima kasih kepada tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.